Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Nesusi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan menjabarkan mengenai permusuhan dalam negeri dan terorisme menurut pandangan hukum Islam, khususnya pandangan para ahli hukum klasik Muslim. Ini untuk eh, mewajib memenuhi tugas ujian hubungan internasional dalam perspektif Islam. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, pertama untuk menjawab pertanyaan pertama nih, sebetulnya apakah hukum pemberontakan dalam Islam gitu, menurut para ahli hukum? Sebelum ke situ, kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Next. Nah, pertama tuh mengenai definisi bughah. Bughah tuh diambil dari kata baghiyun, artinya ketidakadilan atau pelanggaran. Oleh karena itu, sekelompok pemberontak yang disebut bughah atau bentuk tunggalnya ya baghi gitu kan. Karena ketidakadilan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Ini akibat perbuatan mereka ya dalam rangka untuk menggulingkan penguasa, melepaskan diri dari pemerintahan penguasa, atau menolak untuk memenuhi suatu kewajiban. Sebagian ahli hukum, khususnya mazhab Syafi'i, itu mengungkapkan bahwa istilah baghyun di sini ya bukanlah istilah yang dimaksudkan untuk merendahkan. Terlepas dari kenyataan justifikasi ya bughah untuk melakukan pemberontakan, tidaklah sah dari sudut pandang mayoritas Muslim. Karena para ahli hukum Muslim tuh, ya khususnya para ahli hukum Muslim klasik ya, menjelaskan bahwa tindakan bughah itu dapat dimaklumi. Karena para bughah sendiri berpikir bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan. Selain itu ya kecaman dari bughah, kecaman dari beberapa hadis nih dan beberapa para ahli hukum mengungkapkan bahwa mereka tuh tidak dapat didefinisikan bughah karena mereka tidak memiliki alasan yang kuat, kemudian tidak memiliki kepemimpinan yang sah. Ibnu Taimiyah itu menambahkan bahwa istilah bughah tidak berarti bahwa pemberontak telah melakukan dosa atau bahwa ya mereka pendosa. Namun berperang melawan bughah, melawan pemberontak itu diperbolehkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Nah, menurut Khalid Abu Al-Fadli, posisi tradisional mazhab Hanafi itu berpandangan bahwa pemberontak adalah orang-orang berdosa. Tetapi tidak demikian menurut pandangan mazhab Hambali. Nah, kemudian yang kedua tuh ini ya, bughah gitu. Pada kenyataannya para ahli hukum dari berbagai mazhab, bahkan dalam mazhab yang sama sekalipun, memberikan definisi yang berbeda-beda dan meniadakan atau menekankan suatu atau beberapa unsur utama dalam definisi-definisi tersebut. Misalnya, sebagian besar para ahli hukum menetapkan bahwa agar suatu kelompok itu dapat disebut bughah, itu mereka harus memiliki pemimpin. Berbeda dengan ahli hukum mazhab Hambali, tidak menetapkan ketentuan itu. Sementara sebagian ahli hukum mendefinisikan bughah itu sebagai kelompok yang berperang melawan penguasa yang adil. Tapi ya ada juga sebaliknya, berperang untuk melawan penguasa yang tidak adil. Tapi dalam beberapa kita identifikasi ya kasus-kasus khusus dalam bughah. Tapi nih sebelum itu ada hal menarik nih. Para ahli hukum tuh menyamakan bughah dengan khawarij. Padahal perbedaan utama di antara keduanya ya kalau bughah tuh hanya berperang melawan penguasa atau tentaranya. Kalau khawarij itu menyerang ya tanpa pandang bulu, bisa menyerang semua muslim, sipil, dan juga bukan sipil gitu. Kenapa keduanya itu diberikan persamaan? Karena secara historis keduanya tuh muncul pada pemerintahan Khalifah keempat. Nah, kita baru lanjut ya ke kalau ahli hukum Hanafi memang membahas mengenai hukuman terhadap bughah itu melalui syiar atau jihad. Sedangkan mazhab Syafi'i itu membahasnya di bab tersendiri. Ahli hukum mazhab Maliki dan Hambali itu membahasnya di bab hudud. Hudud itu kategori hukuman atau kejahatan yang memang secara khusus disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Tapi di sini perlu digarisbawahi ya, padahal emang ayat Al-Quran yang disebutkan itu tidak menyebutkan hukuman apapun atas tindakan pemberontakan. Belum lagi fakta bahwa pemberontakan tidak dianggap sebagai tindakan kriminal dalam Islam. Saya kenapa memang pemberontakan tidak disebut kriminal? Saya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal dalam Islam. Ada beberapa kasusnya, ada beberapa kasus khusus yang memang perlu ditegaskan. Misalnya kasus pertama, jika kepala negara memenuhi kewajibannya terkait posisinya, kemudian menegakkan keadilan, ya semua para ahli hukum sepakat bahwa tidak perlu ada pemberontakan atau bughah.
Sedangkan di kasus kedua, jika kepala negara ini murtad dan keluar dari Islam, para ahli hukum tuh setuju bahwa memberontak kepala negara itu wajib. Kemudian di kasus ketiga nih, jika kepala negaranya secara fisik dan mental tidak dapat menjalankan tugasnya gitu, misalnya karena gila, sakit parah, atau ditangkap oleh musuh, maka memang harus digulingkan gitu. Maksudnya harus diganti gitu. Dan di sini catatannya jika rezimnya menghalang-halangi penunjukan kepala negara baru, maka bisa menggunakan melalui pemberontakan. Kemudian di kasus keempat, jika kepala negaranya itu memerintahkan para muslim untuk melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan syariah, menurut Abu El Fadl, menurut mazhabnya Hanafi itu, serta sebagian para ahli hukum mazhab Syafi'i juga, serta Maliki itu memperbolehkan pemberontakan melawan kepala negara berdasarkan perintah Islam. Kemudian kasus kelima, jika kepala negaranya itu tiranti, ya tidak adil gitu. Hanya sebagian ahli hukum tuh termasuk Ibnu Uqayyim, Ibnu Al-Jauzi, dan Al-Juwaini, dan kemudian juga Ridha, itu memperbolehkan pemberontakan dalam kasus ini. Nah, itu saja sih pengertian mengenai pemberontakan menurut pandangan hukum Islam, khususnya para ahli hukum Muslim fasik. Kita next ya. Sebelum ke pertanyaan kedua mengenai hukuman terorisme dalam Islam, kita harus mengidentifikasi dahulu sebetulnya apa pengertian terorisme dan definisi terorisme dan perbandingannya menurut Islam dan FBI. Nah, sebetulnya untuk perbandingan di sini akan membandingkan definisi terorisme dari 3 instansi di Amerika Serikat. Tapi sebelum sana, aku mau bercerita dahulu. Sebenarnya terorisme itu semakin mencuat dengan adanya fenomena 9/11. Ini yang menjadikan Muslim dicap sebagai terorisme. Dan sebetulnya memang tidak ada definisi yang pasti untuk melegalkan terorisme gitu yang dapat diterima secara universal. Ya memang karena terorisme itu selalu berubah-ubah penyebabnya, teman-teman. Kemudian di sini memang banyak sekali yang bilang gitu kan kalau misalnya terorisme itu dilabeli sebagai terorisme Islam gitu. Tapi di sini klaimnya tidak berdasar. Dan ini klaim itu sebetulnya mengabaikan dampak penduduk dan karenanya menolak dimensi politik aksi teroris dengan hanya menyalahkan Al-Quran atau penafsiran radikal terhadap Islam. Pendekatan hukum sebetulnya itu paling penting dalam menangani permasalahan terorisme. Tetapi yang sangat mengecewakan, dunia itu telah gagal sejak tahun 1920 hingga saat ini untuk menyepakati ya definisi legal terorisme yang dapat diterima secara global. Nah, sebagian berpendapat bahwa menyepakati definisi legal terorisme itu tidak perlu gitu dan tidak bermanfaat gitu. Karena memang Jack Gibbs di sini pernah menyatakan bahwa absurd gitu kalau mempelajari terorisme tapi tidak mengerti gitu definisi mengenai terorisme itu sendiri gitu. Klise menarik juga memang dikatakan oleh Presiden AS Ronald Reagan. Kalau misalnya terorisme itu bisa disebut sebagai teroris itu bagi seseorang tuh pejuang kebebasan bagi orang lain gitu. Jadi secara parsial ini mencerminkan bahwa Golder mencerminkan apa yang oleh Golder dan William sebut tuh sebagai sifat politisi yang tidak terhindarkan dalam terorisme. Ya bisa disebut gitu kan. Cukup dimengerti kalau misalnya bahaya, kalau misalnya kita ada kekhawatiran jika definisi terorisme itu dilegalkan, karena nantinya takutnya ya terdakwa teroris itu dapat lolos dari jeratan hukuman apabila tindakan mereka tidak sesuai dengan definisi terorisme yang tepat yang memang diterima secara universal gitu. Ya, kekhawatiran politik dan hukum ini yang sebagian menghalangi terwujudnya suatu konsensus legal mengenai definisi terorisme. Ya, tampaknya berasumsi bahwa suatu definisi yang sudah diterima tidak dapat diubah. Namun karena terorisme adalah fenomena yang memang selalu berubah, yang tadi aku bilang kan, sebagian karena akar penyebabnya yang selalu berubah-ubah, maka definisi pemberantasan terorisme memang harus menanggapi perubahan itu.
Nah, selain itu juga teman-teman, penting dicatat di sini bahwa untuk menentukan benar tidaknya tindakan terorisme semacam itu adalah dengan menilai tindakan tersebut berdasarkan hukum Islam dan bukan dengan menerima begitu saja justifikasi teroris atas tindakan mereka. Ya orang Barat klaim gitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh Islam. Ya, artinya memang tafsir teroris atau Muslim lainnya tentang Islam harus dinilai berdasarkan Islam itu sendiri dan bukan sebaliknya. Islam seharusnya tidak disalahkan jikalau disalah tafsirkan gitu. Ya, sebagaimana misalnya hukum internasional tidak seharusnya disalahkan ketika negara atau aktor non negara memberikan tafsir yang manipulatif atau ya terdistorsi terhadap hukum internasional untuk membenarkan perang ofensif atau operasi militer yang ilegal gitu. Contohnya ya Amerika Serikat aja kan yang ngeinvasi Irak. Ya kalau misalnya hukum internasional disalahgunakan untuk membenarkan perang ofensif, ya hukum internasional tidak pernah dituding atau dipersalahkan sebagai akar penyebab perang tersebut kan. Jadi demikian pula seharusnya dengan Islam. Namun memang di sini Bassioni, salah satu pendiri bidang hukum pidana internasional, berpendapat bahwa terorisme itu tidak bisa pernah didefinisikan secara memuaskan, terlepas dari fakta bahwa banyak negara di dunia saat ini tuh memiliki definisi terorisme sendiri. Ya selain dengan definisi yang dikeluarkan oleh PBB, setiap negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Australia, Afrika Selatan, dan negara manapun tuh memiliki definisi tersendiri tentang terorisme. Nah, dalam tabel ini aku akan bahas beberapa definisi yang dikeluarkan oleh Biro Investigasi Federal (FBI), kemudian Departemen Luar Negerinya Amerika Serikat, juga Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Masing-masingnya juga memiliki definisi tersendiri mengenai terorisme. Ini juga nih yang membuat ya di Amerika Serikat mengalami kebingungan umum tentang sebetulnya apa tuh terorisme, yang pada akhirnya menimbulkan teka-teki besar. Nah, 3 definisi yang dipakai oleh 3 institusi Amerika Serikat tersebut akan dipertimbangkan di sini sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah ahli hukum Muslim klasik itu membahas terorisme atau tidak. Nah, pertama tuh kita lihat ya, menurut definisi FBI, terorisme itu adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang tidak sah terhadap orang atau harta untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil atau bagiannya. Nah, dalam mewujudkan tujuan politik atau sosial. Berbeda dengan menurut Departemen Luar Negeri, terorisme adalah kekerasan terencana dan bermotif politik yang dilakukan terhadap sasaran non-kombatan oleh kelompok subnasional atau agen rahasia, yang biasanya memang tujuannya untuk mempengaruhi audiens. Istilah terorisme juga memang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan penuh perhitungan untuk menanamkan rasa takut atau war on terror ya biasanya, yang dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dalam mengejar tujuan yang umumnya bersifat politis, religius, atau ideologis. Nah, teman-teman bisa lihat dalam tabel ini ya, teman-teman. Nah, sehingga dari 3 definisi tersebut, ini menunjukkan kemiripan antara kejahatan hirobah, kejahatan hirobah yang tadi, yang memang dalam Islam itu sudah dijabarkan oleh para ahli hukum Muslim klasik. Hirobah itu memenuhi sebagian besar unsur terorisme yang disebutkan dalam definisi-definisi tersebut. Penggunaan kekuatan oleh pelaku atau sekedar ancaman untuk menggunakan kekuatan. Menurut mazhab Maliki, hirobah ini adalah tindakan kejahatan yang tidak sah, terencana, dan penuh perhitungan. Sasaran langsung atau korban mereka adalah non-kombatan dan harta benda mereka. Intimidasi adalah elemen inti yang paling penting dalam kejahatan hirobah. Dan para pelakunya biasanya, ya bahkan terkadang gitu, meneror di jalanan. Hukum para pelaku hirobah, ini next ya. Nah, hukum para pelaku hirobah yang hanya mengintimidasi korban tanpa menyebabkan kerugian lain, ya bisa pengasingan atau pemenjaraan. Nah, tapi mayoritas ahli hukum atau salah satu dari 4 opsi hukuman yang dipilih oleh hakim menurut mazhab Maliki itu bisa digantung, dipotong tangan dan kaki di sisi berlawanan, ya atau diasingkan atau dipenjara. Artinya memang tindakan intimidasi juga sudah merupakan kejahatan yang dihukum berat berdasarkan hukum Islam. Ya meskipun berbagai mazhab hukum Islam itu mengungkapkan dengan berbagai cara.
bagaimana unsur mengintimidasi, memaksa, atau mempengaruhi secara eksplisit disebut dalam tulisan yang dikeluarkan oleh mazhab Maliki. Kemudian sebetulnya teman-teman di sini ya bertentangan dengan pendekatan internasional saat ini terhadap terorisme, penjelasan para ahli hukum klasik mengenai apa yang merupakan hirobah itu difokuskan terutama ke identifikasi tindakan kejahatan yang dihukum berdasarkan hukum hirobah dan konteks di mana kejahatan itu terjadi. Tindakan kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukuman hirobah dibahas oleh para ahli hukum klasik memang ya lebih primitif dibandingkan dengan tindakan terorisme saat ini. Namun terlepas dari itu, konteks terjadinya unsur-unsur utama dari aksi hirobah itu sangat menggambarkan banget hakikat aksi teroris masa kini gitu. Bahkan nih para ahli para ulama modern itu mengkategorikan kejahatan hirobah saat ini seperti penculikan, sabotase, kejahatan terorganisasi, perdagangan obat terlarang, peledakan bom, serta pembajakan pesawat terbang, kereta api, dan sebagainya. Jadi untuk sanksinya sendiri, sanksi yang diberlakukan oleh para ahli hukum klasik kan, di sini ada ayat hirobah yang menetapkan 4 hukuman khusus untuk muharribun di dunia ini. Bisa eksekusi, terus bisa salib atau gantung, terus potongan tangan kaki dan tangan gitu di sisi berlawanan atau pengasingan, pengasingan atau pemenjaraan. Nah, dengan demikian memang hukuman untuk hirobah itu diklasifikasikan sebagai hukuman hudud karena disebutkan dalam Al-Quran. Namun itu tidak menghalangi perselisihan antara ahli hukum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.